Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya dan teman-teman dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih pada teman-teman dari berbagai fakultas yang udah ngeluangin waktunya untuk bisa ikut FGD atau diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk FGD kita pada hari ini, kita akan membahas topik mengenai kepatuhan protokol kesehatan di kalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya. Jadi sebelum itu perkenalkan dulu, saya dan teman-teman saya ini dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nama saya Bitri Armelita. Sini saya bertindak sebagai moderator. Mungkin kita sesama fasilitator dan informan kita harus saling kenal ya. Mungkin dari satu persatu informan kunci dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan jurusan serta fakultasnya. Mungkin dari Fiji Antika dulu ya. Silakan Fiji. Baik, untuk pertanyaan tadi, apa yang teman-teman ketahui tentang protokol kesehatan? Menurut saya, protokol kesehatan adalah sebuah cara untuk menjaga suatu kesehatan pada saat, eh, bisa dibilang pada saat wabah seperti ini, dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Kalau menurut saya, protokol kesehatan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan kita dalam eh, mencegah penyakit atau melakukan kegiatan-kegiatan kesehatan seperti yang sedang kita lakukan pada pandemi sekarang. Baiklah, makasih. Menurut saya, yang saya ketahui terkait protokol kesehatan, yaitu sebuah rangkaian tahapan step by step dari suatu pencegahan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Saya ketahui tentang protokol kesehatan yaitu upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencegah dalam masa pandemi ini. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Oke, next kita ke pertanyaan yang kedua tadi ya, yaitu bentuk-bentuk protokol kesehatan apa yang kawan-kawan ketahui sudah diterapkan di Universitas Sriwijaya. Oke, mungkin dari Dea dulu deh yang sering main ke Unsri, coba. Mungkin di lingkungan Unsri yang sudah diterapkan itu kegiatan protokol kesehatan, mungkin memakai masker, hand sanitizer, terus pengecekan suhu, mungkin itu saja yang saya tahu. Oke, makasih Dea. Terus selanjutnya mungkin dari Alipjan nih, yang dari Palembang. Boleh Jan, Lip? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari yang saya ketahui tentang bentuk program kesehatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Universitas Sriwijaya itu, yang pertama itu memakai masker, terus mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Oke, jadi kayak yang sudah teman-teman sebutin tadi cukup banyak ya prokes yang udah diterapin di Universitas Sriwijaya. Nah, terus
Kalau begitu, di mana sih biasanya teman-teman menjumpai ditemukannya ada penerapan prokes itu di lingkungan UNSRI, tempat-tempatnya gitu? Boleh dong langsung dijawab aja mungkin dari Dea, silakan ya. Oke, nggak apa-apa mungkin. Berikutnya boleh Arya. Oke, baiklah. Jadi yang saya ketahui tempat-tempat yang ada penerapan prokes tadi di Unsri tentu saja di gedung fakultas saya sendiri Faslikom, dan yang pastinya tempat yang biasanya dikunjungi banyak mahasiswa itu di perpus, karena kan seperti yang kita tahu kalau kita tidak memakai salah satu prokes, tidak menjalankan, maka kan kita tidak bisa masuk gitu. Jadi itu saja. Oke, jadi kayak dijadiin persyaratan gitu ya. Oke. Next mungkin ke Viji Antika. Kalau menurut saya sama kayak teman-teman yang lain tadi, mungkin lebih banyak di lingkungan perpus Unsri, kemudian di lingkungan sekitar fakultas-fakultas, semua fakultas, dan sekitar kayak kalau sore itu kan sering ada orang jogging tuh ya. Kadang kan saya juga lihat ada beberapa orang kalau misalnya lagi jogging itu juga ada yang mematuhi protokol kesehatan kayak menggunakan masker. Oh iya benar. Jadi di lingkungan Unsri yang tempat jogging itu ya, Tik. Oke, terakhir mungkin Alip Chen, di mana Alip sering menjumpai adanya prokes? Baik, untuk menjumpai tempat-tempat yang telah menerapkan program kesehatan itu yang sering saya temui ada pada di laboratorium teknik. Dikarenakan untuk syarat masuknya itu harus mematuhi protokol kesehatan, dan yang kedua itu ada di perpustakaan Unsri, dan yang terakhir itu di gedung-gedung jurusan ataupun fakultas. Terima kasih. Selanjutnya nih, sebagai seorang mahasiswa nih, bagaimana sih cara teman-teman itu menaati atau mematuhi peraturan protokol kesehatan itu sendiri? Boleh dijawab langsung dari Saudara Arya. Nah, tentu saja kita sebagai seorang mahasiswa yang sering keluar masuk lingkungan kampus untuk mematuhi protokol kesehatan tadi, tentunya pertama kita memakai masker itu tidak lupa lah, karena itu sudah jadi kewajiban dan syarat kita keluar, apalagi kalau masuk di sebuah tempat yang banyak orang. Lalu selalu bawa hand sanitizer itu, karena di tempat-tempat yang kita datangi kita sering menyentuh permukaannya, entah itu lantai atau apa, jadi untuk membersihkan bakteri, virus, dan mengurangi ancaman COVID-19 tentunya kita harus sering rajin mencuci tangan pakai hand sanitizer. Itu saja. Oke, makasih Arya. Oke, next mungkin ke yang berikutnya ada Dea dulu ya. Ya, mungkin kita sebagai mahasiswa, cara kita mematuhi protokol kesehatan itu dengan kita memakai masker jika memasuki lingkungan Unsri, bahkan bukan hanya memasuki lingkungan Unsri, tapi di lingkungan luar juga. Nah, lalu dengan kita menjaga jarak dengan banyak orang, terus sebelum memasuki perpustakaan contohnya itu bisa mencuci tangan, mungkin itu saja yang bisa diterapkan. Next ada Viji Antika, boleh disampaikan. Kalau dari saya sebagai seorang mahasiswa, cara saya mematuhi protokol kesehatan sama kayak teman-teman yang lain. Yang pertama itu pasti menggunakan masker. Lalu yang kedua itu membawa hand sanitizer, karena seperti yang kita ketahui juga fasilitas untuk mencuci tangan tuh kurang ya kalau di lingkungan industri menurut saya. Itu saja, terima kasih. Oke. Terakhir nih ada Alip Chen, boleh Lip? Baik, sikap kita sebagai mahasiswa dalam mematuhi protokol kesehatan yaitu yang pertama memakai masker, terus yang kedua menjaga jarak, dan juga membawa hand sanitizer
dan tak lupa untuk mencuci tangan. Dan untuk dorongannya itu bisa kita lakukan dengan cara berolahraga yang rutin dan juga makan makanan yang bergizi seimbang. Terima kasih. Selanjutnya itu dari yang teman-teman lihat tuh, protokol kesehatan apa aja sih yang sering diabaikan sama mahasiswa dan mengapa gitu. Boleh mungkin dari Sandina dulu. Baik, protokol kesehatan yang masih sering diabaikan ya, yaitu seperti mencuci tangan, karena kurangnya tempat untuk mencuci tangan, dan juga masih banyak mahasiswa yang berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Baik, itu saja. Oke. Mungkin selanjutnya ada Alif, boleh Alif? Baik, untuk menurut saya protokol kesehatan yang sering diabaikan oleh mahasiswa itu ialah menjaga jarak. Sering ditemui di kantin-kantin itu banyak yang tidak menjaga jaraknya dan juga melepas maskernya. Oke, next. Arya, boleh ya disampaikan? Baiklah, menurut saya prokes apa yang sering diabaikan oleh mahasiswa dan mungkin oleh saya sendiri juga karena yang pertama itu sama seperti saudara Alif tadi, yaitu jaga jarak. Karena asumsi saya mungkin karena kita sudah 2 tahun nih kan COVID-19, namun syukurnya kita itu belum mengalami ataupun terkena gejala tersebut. Jadi saya sendiri juga kadang lupa kalau ada COVID gitu loh. Mungkin itu saja. Oke, oke, oke. Oke, next mungkin Dea Ananda, boleh ya? Silakan. Ya, mungkin prokes yang sering diabaikan ya, mungkin jaga jarak. Karena sekarang kan apalagi di lingkungan perpus itu kan mulai pengunjungnya kan ramai kan. Jadi jaga jarak tuh kayak sering diabaikan gitu loh. Lalu eh, memakai masker. Saya juga sebagai mahasiswa sebenarnya nggak seluruhnya protokol kesehatan itu saya patuhi, cuman pakai masker pun kadang dipakai, kadang dilepas gitu loh. Walaupun saya sebenarnya sudah terkena COVID, cuman masih saja gitu loh, masih saja diabaikan. Apalagi memakai hand sanitizer. Yang sering diabaikan oleh mahasiswa Unsri dan mengapa? Ya menurut saya yang sering diabaikan itu memakai masker. Kenapa sih diabaikan dengan memakai masker tersebut? Ya menurut saya ketika kita memakai masker yang sering kita ketahui membuat kita susah bernapas ketika kita beraktivitas. Dan juga ketika kita memakai masker di saat keadaan kurang baik atau kurang sehat dan juga itu membuat kita ribet lah itu. Sekian. Iya, benar-benar yang disampaikan sama Virgo ya. Oke, next mungkin responden lain, ada tanggapan lain, silakan. Mungkin dari kakak Wid. Iya, silakan Kak. Sebenarnya yang kakak sering jumpain di mana tidak menerapkan protokol kesehatan itu, yang pertama mereka ada banyak nggak jaga jarak gitu. Seperti yang kakak bilang tadi, mereka banyak kumpul-kumpul, padahal kumpul-kumpul itu nggak terlalu penting kayak gitu. Nah. Oke, next mungkin responden lain yang mau menjawab, silakan dari. Oke, izin menjawab. Silakan Gar. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh responden yang lainnya tadi, mungkin yang sering diabaikan itu masker, terutama pada saat sedang mengendarai motor untuk mahasiswa Unsri. Jadi banyak alasan mereka itu mengabaikan memakai masker pada saat bermotor. Salah satunya sesak napas saat bermotor dan merasa kurang nyaman saat menggunakan motor. Mungkin itu sih. Oke, nah jadi dari yang kita lihat masih adanya prokes yang masih diabaikan tersebut. Nah, menurut teman-teman, hal-hal apa gitu sih yang menghambat mahasiswa ini untuk tidak taat atau tidak mematuhi protokol kesehatan ini gitu? Boleh silakan teman-teman.
izin menjawab. Baik, silakan Lega. Kalau menurut saya sih kurangnya penindakan dari pihak kampus. Jadi karena tidak adanya penindakan tersebut, mahasiswa-mahasiswa tersebut masih menganggap remeh prokes tersebut. Jadi mereka masih banyak yang melanggar, masih banyak yang tidak menggunakan masker dan berkerumun. Dan ada pun juga salah satu faktor yang penting yang membuat mereka melanggar itu fasilitas di kampus kita ini masih tergolong kurang. Itu saja. Oke, berarti kayak berpengaruh juga ya fasilitas sama aturan gitu. Oke, next mungkin selanjutnya silakan. Ya, izin menjawab. Silakan. Mungkin salah satu faktornya itu kurangnya kesadaran dari orang yang melanggar prokes tersebut. Nah, kurangnya kesadaran ini juga mungkin diiringi oleh faktor lain. Salah satunya itu tidak merasa nyaman pada saat melakukan prokes. Mungkin itu sih. Baik, izin bicara jadi mengenai faktor penghambat, yaitu yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor diri sendiri. Yaitu ketika kita belum mau atau belum menginginkan mengikuti prokes, yang perlu kita tanyakan siapa sih yang dirugikan, gitu kan? Seperti itu. Jadi faktor internal itu jadi tanamkanlah yang dirugikan ini bukan diri sendiri, namun orang lain juga yang dapat dirugikan. Kalau dari aku pribadi sebenarnya hampir sama dengan yang dari FP tadi. Jadi sebenarnya yang terpenting itu kesadaran dari dalam diri gitu. Bahwasanya prokes ini tuh penting loh. Bahwasanya COVID ini tuh benar-benar berbahaya kayak itu. Jadi kalau dalam diri sudah sadar, insya Allah nanti nggak bakal terhambat terkait prokes kayak itu. Oke, next kita ke pertanyaan yang berikutnya aja ya. Jadi masih adanya mahasiswa yang tidak patuh, terus ada juga faktor-faktor lain yang menghambat untuk taat prokes. Nah, terus reaksi teman-teman sebagai mahasiswa itu gimana gitu? Jika melihat mahasiswa lainnya yang tidak patuh atau tidak taat terhadap protokol kesehatan gitu. Bagaimana mungkin teman-teman yang mau memberikan tanggapan? Oke, izin menjawab. Silakan. Mungkin salah satu reaksi yang akan timbul dari diri saya sendiri yaitu dengan menjaga jarak lebih terhadap orang tersebut, karena orang tersebut tidak memproteksi dirinya sendiri, tidak menggunakan masker, tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi daripada saya ikut tertular, lebih baik saya lebih sedikit mundur dan sedikit menjaga jarak dari beliau. Mungkin itu sih, lebih menghindari. Izin jawab. Silakan Lega. Kalau saya sih heran, kok ada sih orang kayak gitu. Kok mereka nggak peduli sama orang lain? Kan yang dirugikan itu bukan dirinya sendiri. Orang lain juga bisa dirugikan jika tidak mematuhi prokes. Itu saja. Oke, next mungkin silakan. Baik, izin bicara. Ya, silakan Virgo. Jadi reaksi saya terhadap orang yang belum mematuhi protokol kesehatan yaitu saya menegur dia dengan catatan saya telah melakukan mematuhi protokol kesehatan. Yaitu ketika menegur dia, mengingatkan bahwasanya sangat penting kesehatan dan kebersihan di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan cara menegurnya tidak terlalu dekat dengan menjaga jarak. Cukup. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk tanggapan dan opininya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi untuk meningkatkan kesadaran atau kepatuhan protokol kesehatan di mahasiswa Universitas Sriwijaya ini, menurut teman-teman apa yang harus dilakukan gitu? Silakan. Oke, Kak Aris, silakan Kak Aris. Kalau dari saya pribadi sebenarnya hampir sama dengan jawaban yang tadi. Perlunya ada kesadaran dari dalam diri, Wit. Jadi sebenarnya
kalaupun orang ada sosialisasi masalah ini masalah itu, tapi kalau dalam diri kita nggak sadar bahwa prokes itu penting, ya nggak bakal sadar juga kayak itu. Jadi yang terpenting itu perlu ditanamkan dalam diri bahwasanya prokes ini tuh benar-benar penting dan sangat penting untuk sekarang kayak itu. Jadi kalau ia sudah sadar, insya Allah nanti hal-hal baik lainnya bakal ngikut kayak itu. Oke, berarti kita harus menanamkan dalam diri seseorang itu dulu ya, Pak ya. Oke, next mungkin tadi Lega ya. Silakan Lega. Ya, izin. Nah, mungkin saya menambahkan yang pendapat dari Kak Rizkyanto tadi. Selain dari kesadaran diri masing-masing, yang penting juga itu prasarana atau fasilitas pendukung untuk mendukung prokes. Jadi mungkin banyak mahasiswa yang ingin melaksanakan prokes tersebut, namun terkendala dengan fasilitas yang masih dikatakan kurang memadai di kampus kita ini. Dan kedua itu mungkin kampus bisa menyediakan, kalau di mal-mal itu kan ada yang scan peduli lindungi itu. Nah, mungkin bisa ditambahkan itu. Cukup. Oke, next mungkin responden lain silakan dari Tegar, silakan Gar. Oke, kalau untuk meningkatkan prokes, khususnya untuk mahasiswa Unsri, yang terpenting itu dari kebijakan rektorat atau kebijakan dari dekan itu sendiri. Jadi misalnya kan sudah diberlakukan di beberapa fakultas dan di beberapa aset kampus untuk menggunakan, jika kita datang ke kampus, jika kita menggunakan aset-aset kampus, kita harus menggunakan masker dan menaati prokes. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya menjadi daya picu mereka supaya mereka tuh sadar akan prokes ini penting kayak gitu. Nah, jadi mereka secara tidak langsung, secara terpaksa juga mau tidak mau mereka harus menggunakan prokes pada saat mereka ada kebutuhan di kampus. Mungkin seperti itu sih. Lebih ditingkatkan lagi kebijakan-kebijakan dari petinggi-petinggi kampus. Baik, izin menjawab. Jadi mengenai untuk meningkatkan kepatuhan kita terhadap prokes, yaitu mensosialisasikan. Mensosialisasikan bukan harus dengan tatap muka, melainkan bisa melalui telekonferensi, yaitu melalui online. Yaitu alangkah pentingnya kesehatan di masa pandemi ini. Dan juga meningkatkan banner-banner atau baliho-baliho untuk mengingatkan bahwasanya menjaga kesehatan di masa pandemi ini sangat penting. Cukup. Oke, next kita ke pertanyaan yang berikutnya itu nih. Jika nanti pembelajaran tatap muka di Universitas Sriwijaya akan dimulai, ini menurut teman-teman ya. Menurut teman-teman itu upaya penerapan protokol kesehatan yang terbaik itu gimana gitu? Jika PTM-nya dimulai. Mungkin silakan yang mau menjawab. Menurut saya mungkin upaya penerapan prokes terbaik jika PTM nanti ya tetap mematuhi untuk terus memakai masker. Mungkin bisa mengurangi ini ya kuota mahasiswa yang ada di kelas. Mungkin tidak seluruhnya gitu dibuat 50% aja. Sama tetap sebelum masuk kelas itu mungkin dicek dulu suhu dan memakai hand sanitizer atau mencuci tangan. Oke, makasih Aldi ya. Oke, next responden yang lainnya silakan. Mungkin ini ya, Kak Ari, ya Tegar, silakan Gar. Oke, jadi sebelumnya untuk di teknik elektro itu sudah ada pengalaman pertemuan tatap muka pada saat praktikum offline, offline. Jadi pada saat waktu itu kami melakukan prokes yang cukup ketat, salah satunya itu dengan mengatur tempat duduk yang berjarak. Terus juga pada saat masuk dan keluar itu selalu dilakukan pengecekan suhu tubuh. Dan tidak lupa pada saat memasuki ruangan kami diwajibkan menggunakan masker. Nah, kebetulan di lab kami itu kami kan yang pasti memegang alat kan. Nah, pada saat kami memegang alat kami itu dikasih juga sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan alat tersebut. Jadi jikalau memang ada yang terpapar COVID, jadi tidak menyebar ke seluruhnya. Mungkin itu sih. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang terakhir nih.
Jadi pertanyaan yang terakhir itu masih terkait protokol kesehatan di Unsri. Menurut teman-teman, sudah baikkah atau belum penerapan protokol kesehatan di Universitas Sriwijaya ini? Oke, silakan teman-teman untuk memberikan pendapatnya. Kalau menurut saya, jika saya memberikan skor dari 1 sampai 10, protokol yang telah dilaksanakan oleh Unsri itu 7. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak kekurangan. Jadi perlu ditingkatkan lagi kekurangan-kekurangan tersebut. Baik, izin bicara. Jadi mengenai pertanyaan tersebut, kalau diberikan persenan, ya saya 1 sampai 100%, saya kasih 7,5%. 75%. Yaitu mengapa? Nah, karena masih ada beberapa prokes yang belum dijalankan dengan semestinya, yaitu masih menimbulkan kerumunan. Dan juga tempat penyediaan alat untuk prokes belum dimaksimalkan. Oke, mungkin kalau untuk Unsri sendiri, saya nilai sebenarnya Unsri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prokes ini. Tetapi memang masih belum sempurna. Salah satunya itu belum tersedia yang dikatakan teman-teman tadi, akses scan Peduli Lindungi untuk memantau berapa jumlah orang yang sedang berada di kampus di Indralaya maupun di kampus Bukit. Nah, mungkin itu sih kekurangannya. Tapi kalau sudah sampai sekarang, saya rasa Unsri itu sudah berjalan ongoing untuk siap melaksanakan pertemuan tatap muka. Gitu sih. Tanggapan saya mengenai prokes yang ada di Unsri mungkin sudah cukup baik ya. Karena kan dari Unsri juga sudah berupaya untuk menerapkan prokes bagi mahasiswa yang ingin datang ke kampus kan. Ya tinggal bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk coba menerapkan dan menjalankan prokes tersebut. Terkait prokes yang ada di Unsri, kalau menurut kakak, alhamdulillah sudah cukup maksimal gitu. Bisa dilihat dari seluruh sudut-sudut penting yang sering dijumpai mahasiswa itu sudah adanya hand sanitizer kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang tadi itu menutup diskusi kita pada hari ini ya, FGD kita pada hari ini hanya sebatas ini. Jadi sekali lagi, saya dan teman-teman saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman udah rela meluangkan waktu dan pikiran dan tenaga juga untuk mau bergabung dan join di diskusi kita hari ini terkait protokol kesehatan. Saya pribadi, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan saya mohon dimaklumi karena kita masih tahap belajar, kepada Allah saya mohon ampun. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terus cuci tangan ya di tempat-tempat fakultas sama kantor-kantornya sudah ada tempat itu pos sanitizer atau wastafel cuci tangan juga ya. Terus yang mengurangi kerumunan ya kegiatan dari
mahasiswa itu, Pak? Kalau yang dari mahasiswa, kalau pas pengalaman kami kemarin pas pemeriksaan mahasiswa baru ini, pertama yang jaga jarak sama mengurangi kerumunan itu ya. Walaupun sudah diatur antrian, kadang selesai itu pemeriksaan mereka masih ikut lagi. Terus selain itu ya yang pakai masker juga, kadang pas ngobrol masih buka lagi gitu. Jadi kayak jaga jarak, dalam kerumunan, masker ya Pak, gitu ya Pak. Kalau kita kan lihat nih Pak, masih ada tuh banyak protokol kesehatan yang masih diabaikan mahasiswa. Menurut Bapak ada nggak hal-hal yang menghambat atau membuat mahasiswa tuh menghalangi mahasiswa untuk taat itu sendiri Pak? Hal-halnya yang menghalangi. Cuman masalah kebiasaan. Niat untuk mematuhi kan masih ada, akan masih lupa. Kadang sering lupa ya Pak. Oke, jadi orang punya kebiasaan itu bisa juga dia niat gitu. Terus kalau secara pribadi reaksi Bapak sendiri gimana kalau melihat ada yang nggak mahasiswa yang nggak taat gitu Pak? Terus mungkin kita kan ini ya Pak, masih ada tuh banyak protokol kesehatan yang masih dilalaikan gitu. Kalau menurut Bapak sendiri ada nggak sih Pak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran atau kepatuhan mahasiswa itu sendiri gitu untuk menaati protokol kesehatan? Kalau dari dosen sama pejabat kampus itu, selain ngasih himbauan, mungkin perlu contoh juga. Soalnya ada sebagian dosen atau pejabat misalnya masih kurang patuh juga sendiri. Siswanya jadi tidak kontrol. Kita ya sebagai mahasiswa memberikan contoh juga diri sendiri Pak. Terus nih rencananya kan kita mau ada kegiatan pembelajaran tatap muka nih Pak. Nah, kalau pendapat Bapak penerapan protokol kesehatan yang terbaik itu gimana gitu Pak untuk PTM ini sendiri seharusnya? Itu supaya tidak terlalu padat, setiap kelas bisa dibagi shift, bagian atau bagian setiap kegiatan kelas. Kalau nggak ada tatap muka sama sekali kan ada yang hilang. Biar tatap muka diatur waktunya. Ada repot dari pihak fakultas Jadi memang harus dibatasi juga ya Pak ya untuk mahasiswanya gitu. Terus ini terakhir ya Pak pertanyaan saya dari pandangan Bapak pribadi ya mungkin. Kalau untuk penerapan protokol kesehatan di lingkungan universitas sendiri itu udah baik atau belum? Mungkin dari pihak mahasiswa atau juga dari pihak kampusnya. Cukup ya Pak. Itu saja atau mungkin ada tambahan Pak?